Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Haji Chairul Yassin Limpo bersama Gubernur NTT Victor Bung Tilulai-Skodat melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang peningkatan populasi dan produksi dalam rangka percepatan ekspor komoditi peternakan. Penandatanganan nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Gubernur NTT ini berlangsung di Pelabuhan Tenau Kupang. Bersamaan dengan acara itu dilakukan juga pelepasan ekspor puluhan ternak sapi serta komoditi pertanian ke negara tetangga Timur Leste. Menteri Pertanian Republik Indonesia Chairul Yassin Limpo mengatakan, kesepakatan ini didasari adanya keinginan bersama dengan mensinergikan potensi, tugas, fungsi, dan kewenangan serta program yang ada. Kebutuhan daging sapi nasional sangat tinggi. Oleh karena itu, memerlukan dukungan dari daerah-daerah penghasil ternak sapi dalam upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan untuk komoditas daging sapi. Chairul menegaskan komitmen NTT untuk mampu meningkatkan produksi komoditas peternakan, antara lain produksi sapi potong dan unggas, minimal 7% per tahun. Dengan pertumbuhan itu diharapkan akan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja, subsektor peternakan, dan kesehatan hewan. Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian juga akan memfasilitasi sejumlah kabupaten di NTT untuk membudidayakan ternak, baik itu ternak sapi, kambing, maupun ternak babi. Seperti yang Bapak bilang, paling miskin dan lain-lain. Mari kita tidak dengar lagi itu 3 tahun ke depan. Pak Gub tinggal tunjukkan saya mana itu. Yang kecil-kecil wali kotanya saja, Pak NTT yang kerja. Yang besar-besar sedikit Pak Gubernur. Menteri Pertanian bersama Gubernur bersama Wali Kota, mari kita kerja yang besar-besar. Ya, itu kira-kira. Oleh karena itu mulai dari permintaan daun kelor mau pabriknya atau industri kecilnya mau dibuat percontohan Pak Gub, saya pastikan itu. Ya Pak Dirjen. Nah itu Pak Dirjen siap gitu. Dan dia tahu Pak Dirjen saya juga tidak suka main-main Pak Gubernur, sama dengan Gubernur NTT. Yang kedua Pak Gub, saya pikir memang tidak ada lagi daerah yang tandus, tidak ada daerah terbelakang. Tergantung kita mampu nggak bersepakat untuk merencanakan sesuatu yang sesuai dengan ekosistem yang ada di situ, agroklimat yang ada di situ. Kalau sapi wagyu itu memang cocok di sini, Pak Dirjen kasih kok itu. Ya. Tapi kalau tidak cocok, nanti mati ji Pak Gubernur. Lebih cari yang lain. Kita cari yang lain yang sama. Kalau begitu perencanaan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilulai-Skodat mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk mendukung seluruh pembangunan di NTT, baik itu pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, hingga sektor pembangunan pariwisata. 70%. Dan itu menyebabkan kami tetap berada dalam kondisi yang kurang baik dan penyumbang terbesar masalah buat nasional. Karena itu memang ke depan dry land yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur, lahan kering, itu harus mampu kita selesaikan dengan berbagai-bagai cara. Kami telah menyiapkan antara lain komoditi kelor yang saya yakini mempunyai dampak ekonomi yang luar biasa. Yang kedua, cocok untuk Nusa Tenggara Timur yang kering seperti ini. Nah itu kelor itu tanam 3 bulan sudah panen Pak Menteri. Dan dia hidup selama 60 tahun baru kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un dia. Jadi itu cukup lama. Dengan sistem air yang sangat terbatas di Nusa Tenggara Timur, apabila ini dikelola dengan benar, maka kami akan menjadi provinsi penghasil kelor terbaik di dunia yang hari ini dikuasai oleh Filipina. Waktu Expo di Paris, pada kegiatan itu, Menteri Pertanian juga melakukan penyerahan bantuan ternak sapi potong sebanyak 75 ekor, ayam kub sebanyak 200 ekor,
alat dan mesin pertanian, bibit tanaman lamtoro, serta juga dilakukan penyerahan kur dan AUTS bagi sejumlah pengusaha ternak. Patris Laiskodat, AFB TV melaporkan.